Dari banyaknya bis yang melaju di jalanan mengantarkan penumpangnya, kebanyakan bis tersebut digerakkan oleh sebuah mesin diesel yang memiliki konfigurasi 6 silinder segaris atau inline. Tipe mesin dengan silinder segaris ini sudah menjadi barang yang seharusnya digunakan pada kendaraan besar seperti bis dan truk, ketimbang mesin tipe V-engine. Nah, lantas kenapa sih mesin bis kebanyakan pakai tipe ini, bukan pakai tipe V-engine? Oke, mari kita ulas bersama di Ngulas Bis. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu perbedaan tipe mesin dengan konfigurasi silinder segaris dan mesin konfigurasi silinder V-engine. Mesin dengan tipe silinder segaris merupakan mesin yang memiliki struktur penataan silinder yang terpasang dengan posisi piston yang searah atau satu garis lurus. Nah, jadi kalau 6 silinder segaris berarti mesin memiliki silinder berjumlah 6 yang tentunya pistonnya juga akan ada 6 buah dengan posisinya yang segaris atau lurus menjadi satu, tidak terpisah. Sedangkan tipe V merupakan mesin yang memiliki struktur penataan silinder dan piston yang susunannya diatur terpisah hingga membentuk huruf V. Jumlah silindernya juga akan berjumlah genap mulai dari yang paling sedikit ada V-twin atau biasanya terdapat pada mesin motor 2 silinder. Lalu ada V4, V6, V8, V10, V12 dan seterusnya. Nah, jika tadi 6 silinder segaris, jumlah silindernya ada 6 dengan posisi lurus segaris. Kalau tipe V6 jumlahnya juga ada 6 tapi terbagi menjadi 2 bagian posisi, 3 di sebelah sini dan 3 lainnya di sebelah sini. Dan ternyata tidak semua bis itu pakai mesin 6 silinder segaris. Ada juga bis di Indonesia yang pakai mesin tipe V-engine, yakni Mercedes-Benz OH1634L Megatrend dengan konfigurasi mesin diesel V8. Namun sasis ini jumlahnya sangat terbatas. Kita akan bahas spesifikasinya secara lengkap tentang sasis ini di next video ya, di lain episode. Oke, mari kita kembali ke pertanyaan tadi, kenapa kebanyakan bis pakai mesin 6 silinder inline atau segaris? Mesin 6 silinder segaris memiliki langkah yang panjang dengan lebih banyak massa rotasi. Jadi torsi yang dihasilkan akan lebih banyak dibanding tipe V-engine. Nah, torsi itu apa sih? Apakah sama dengan tenaga? Perlu diketahui bahwa torsi dengan tenaga yang diukur dengan satuan horsepower itu punya peran yang berbeda dan keduanya sangat penting dalam pergerakan sebuah kendaraan. Torsi adalah energi atau gaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan energi kinetik dalam bentuk gerakan rotasi yang muncul sejak kendaraan berada dalam keadaan diam hingga berjalan. Sebuah roda bisa berputar itu disebabkan oleh adanya momen gaya atau torsi. Contohnya pada saat kita naik sepeda dari posisi diam atau saat sepeda masih berhenti. Kita akan memulainya dengan kekuatan kaki kita untuk mengayuh pedal sepeda agar roda bisa berputar. Nah, disitulah gaya torsi atau momen putar terjadi. Pada saat kayuhan awal, sepeda akan terasa berat, lalu setelah sepeda sudah melaju kencang, maka pedal sudah terasa ringan, karena roda sudah berputar, dan gaya torsi atau momen putar sudah tidak diperlukan lagi. Nah, di saat kita ingin sepeda bisa melaju lebih kencang lagi, maka yang diperlukan bukan lagi kekuatan kaki kita dalam mengayuh pedal, melainkan kecepatan gerakan kaki kita dalam kayuhan pedal.
Nah, inilah yang dinamakan tenaga horsepower. Di saat roda sepeda berputar kencang, maka bukan lagi torsi yang diperlukan, melainkan peran tenaga horsepower yang akan melanjutkan pergerakan laju sepeda menjadi lebih kencang. Kemudian, pada saat melewati tanjakan, kayuhan pedal jadi terasa berat lagi. Disinilah kekuatan kaki kita atau gaya torsi untuk menggerakkan roda kembali diperlukan. Jadi, intinya torsi itu lebih mengacu pada kekuatan atau gaya yang dihasilkan oleh mesin untuk memutar roda. Hal ini sangat diperlukan saat kendaraan mulai berjalan dari posisi diam atau juga saat kendaraan menanjak. Nah, makanya jumlah besaran torsi yang akan dihasilkan oleh mesin jadi hal yang penting untuk kendaraan seperti bis, yang mana bis punya GVW rata-rata seberat 16 ton hingga 25 ton. Maka diperlukan torsi yang benar-benar cukup agar bis bisa memiliki tarikan awal yang bertenaga dan mampu melibas tanjakan. Berbeda dengan mobil sport yang tidak difungsikan untuk mengangkut beban, maka yang lebih diperlukan adalah mesin dengan ber-HP tinggi, yang rata-rata menggunakan mesin konfigurasi V-engine, yang mana tenaga yang dihasilkan lebih besar dibanding mesin silinder segaris. Kalau gitu berarti Mercy 1634 V8 torsinya kecil dong? Ya nggak gitu juga bro. Mercy 1634 yang V8 itu torsi maksimalnya 1150 Nm pada 1200 rpm. Ya cukup besar karena dibekali dengan cc mesinnya yang juga besar, yakni 11.000 cc twin turbo dan ada 8 silinder. Beda dengan sasis Dongfeng sumber kencono yang pernah kita ulas ini. Hanya 7.800 cc dengan mesin 6 silinder segaris, torsinya bisa mencapai 1080 Nm pada 1500 rpm. Hanya selisih 30 Nm namun dicapai 200 rpm lebih tinggi dari Mercy 1634 V8. Kendaraan seperti bis biasanya digunakan buat cari cuan atau cari duit. Maka gimana caranya dibikin agar biaya operasionalnya jadi seminim mungkin, terutama urusan konsumsi bahan bakar. Mesin 6 silinder segaris memiliki kehematan bahan bakar yang lebih baik dari mesin tipe V. Hal ini disebabkan karena bentuknya yang segaris, maka bahan bakar yang diperlukan untuk proses pembakaran jadi lebih sedikit. Tidak seperti mesin tipe V yang terpisah, bahan bakar yang diperlukan untuk proses pembakaran akan lebih banyak. Mesin 6 silinder segaris juga memberikan efisiensi di segi biaya perawatan yang lebih rendah. Selain itu, harga dari setiap komponen mesinnya juga bisa ditekan karena komponennya yang tidak sebanyak mesin tipe V. Tapi bukan berarti mesin inline atau segaris ini tidak memiliki kekurangan. Proses perbaikan atau pemasangan komponen mesin akan lebih sulit dibanding mesin tipe V. Selain itu, kekurangan lainnya ada pada segi dimensi dan ukurannya, yang jauh lebih besar dan banyak makan tempat. Tapi kalau buat bis mah nggak masalah, mengingat bis punya ruang yang juga luas buat menampung mesin. Faktor kenyamanan juga menjadi alasan yang rasional kenapa mesin tipe inline digunakan pada kendaraan bis. Pasalnya, mesin tipe inline bisa lebih minim getaran daripada mesin tipe V. Mesin 6 silinder segaris memiliki gerakan piston dengan keseimbangan yang sangat baik. Karena pergerakannya ketika dua piston di kedua sisi terluar ada di bawah, dua piston di kedua sisi di antara piston tengah dan luar ada di bagian tengah, dua piston di kedua sisi bagian tengah ada di atas. Hal ini sangat berpengaruh ke getaran yang dihasilkan, tentu akan lebih minim.
Berbeda dengan tipe V, memiliki struktur penataan silinder yang terpisah. Pergerakan piston menimbulkan getaran yang lebih terasa dibanding tipe inline. Tentu suara raungan mesinnya juga begitu. Tipe inline akan sedikit lebih halus dan itu memberikan kenyamanan buat penumpang. Tapi buat para pencinta bis atau penyuka otomotif, mesin tipe V, suara raungan mesinnya malah bisa memberikan sensasi suara tersendiri dan bisa dinikmati karena suaranya yang terdengar garang saat bis dipacu. Well, itulah tadi beberapa alasan kenapa bis kebanyakan pakai mesin 6 silinder segaris. Gimana menurut teman-teman? Apa ada alasan lainnya? Boleh dong tambahkan di kolom komentar ya. Oke, dan sampai di sini dulu episode ngulas bis kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.